Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sate Madura Official. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips atau trik cara membakar sate untuk teman-teman yang masih pemula. Kalian ini sate ya teman-teman. Sate yang saya sudah celupin dengan bumbu. Tapi ini baru satu kali bakar. Nanti kan udah setengah matang, baru kita akan celupin kembali ke bumbunya. Seperti biasa, untuk tengahannya kita kasih kulit seperti ini. Kalau tidak ada kulit bisa kasih daging seperti ini. Ini kan ada yang daging, ada yang kulit. Jadi saya campur ya teman-teman. Saya juga buntel pakai karet. Untuk satu ikatnya ini isinya 50 tusuk sate. Nah ini yang sudah matang ya teman-teman. Kita lihat bumbunya seperti ini. Untuk minyaknya belum saya angkat karena buru-buru. Nanti kita akan angkat untuk minyaknya dan saya akan tuangkan ke dalam botol dan kita akan semprotkan nanti gunakan untuk semprotan satenya yang sedang dibakar agar asapnya banyak dan wanginya menyebar kemana-mana. Oke, ini sudah ada di piring. Kita akan lanjutkan langsung lumuri dengan bumbu. 1, 2 centongnya menggunakan centong seperti ini. Kalau mau samaan teman-teman bisa screenshot dulu centongnya. Oke, untuk kecapnya kecap bobo, ada yang warna putih, ada juga yang warna biru. Tutupnya putih biasanya teman-teman. Ini tutupnya putih. Kalau tutupnya kuning seperti ini biasanya lebih murah. Tapi untuk rasanya sih menurut saya tidak terlalu jauh beda. Lebih mahal yang ini, selisih 1000 sampai 2000. Tapi untuk rasanya sih menurut saya masih sama saja. Tidak ada perbedaan yang signifikan untuk rasanya. Oke, cukup untuk kecapnya untuk pelumeran pertama. Ini nanti kita akan bakar seperti yang saya bilang tadi. Untuk pertama kalinya kita akan bakar setengah matang dulu. Aduk-aduk sampai benar-benar merata. Oke, saya akan skip dulu. Saya akan ratakan dulu untuk bumbu dengan satenya karena yang satu megang HP jadi agak susah teman-teman. Sambil meratakan bumbu kita hidupkan dulu arangnya. Sebenarnya saya tadi sambil membakar sate teman-teman. Jadi ini bukan yang pertama kalinya untuk menghidupkan arangnya. Ini saya tambahkan arang saja. Hidupkan sampai dia benar-benar hidup nanti. Benar-benar menyala untuk arangnya. Jangan lupa diratakan ya teman-teman. Diratakan agar pembakarannya nanti untuk matangnya itu merata. Nah ini sate yang tadi sudah terlumuri dengan bumbu. Untuk pertama kalinya teman-teman. Untuk step pertama lah. Untuk step pertama ini sudah saya lumuri dengan bumbu. Oh ya, untuk kecap bumbu satenya saya menggunakan kecap sedap yang warna biru seperti ini. Bisa juga menggunakan kecap bango, terserah kalian. Tapi kalau untuk saya di sini menggunakan kecap sedap. Biasanya juga menggunakan bango. Kalau untuk kecap pembakarannya menggunakan kecap bobo seperti ini. Atau teman-teman mau dibalik, kecap sedap untuk pembakaran dan kecap bangonya nanti untuk bumbu satenya juga tidak apa-apa. Tapi kalau untuk pembakaran sate menggunakan kecap sedap itu terlalu agak boros ya teman-teman. Harganya juga lumayan mahal dibanding ini. Kalau ini di tempat saya ini sekitar 14.000 teman-teman per botolnya. Jadi lumayan murah. Dan untuk rasa kecapnya juga lumayan, tidak seperti kecap-kecap yang murahan ya teman-teman. Biasanya kan kalau kecap yang terlalu murah itu rasanya itu agak-agak pahit-pahit. Kalau ini tidak. Jadi saya rekomendasikan kecap bobo. Kalau di tempat teman-teman tidak ada, bisa menggunakan kecap lain. Yang penting rasanya itu tidak terlalu pahit, tidak pahit ya teman-teman. Untuk informasi, saya berada di daerah Demak, Jawa Tengah teman-teman. Oke, kita akan bakar. Sini saya menggunakan kipas angin dulu ya teman-teman, gunakan full kipas angin karena sambil membuat konten, sambil merekam, kipas
manual agak susah. Bisa sambil saya pegangin untuk HP-nya teman-teman. Kalau untuk harga jual sate di sini murah ya teman-teman. Biasanya kalau kita sebelum jualan itu harus survei dulu ke tempat-tempat penjual sate yang lain. Di daerah kita itu rata-rata harga sate berapa? Kalau di tempat kita satenya itu 15.000 10 tusuk, ya kita juga harus jual segitu. Jadi jangan sampai terlalu mahal. Kalau bisa sih lebih murah 1.000 lebih bagus. Tapi kalau di sini di tempat saya ini harganya 12.000 per 10 tusuk. Untuk sate Madura. Kalau untuk sate yang lokal atau sate yang pribumi biasanya lebih murah. 10.000 biasanya dapat 10, tapi satenya biasanya ya tidak semua sih, agak kecil-kecil. Kalau sate Madura memang nggak lumayan mahal karena kan sudah ada namanya ya teman-teman. Oke, ini sudah setengah matang teman-teman, jadi jangan terlalu matang-matang. Kita angkat, ini sudah setengah matang, kita akan angkat dan kita akan lumuri kembali dengan bumbu. Ini kan agak-agak putih ya teman-teman. Oke, ini kita akan lumuri kembali dengan bumbu. Kalau untuk step yang kedua ini usahakan kecapnya agak dibanyakin. Agak banyak teman-teman, kecapnya agak banyak. Kita akan aduk-aduk seperti ini. Kita akan bakar kembali nanti sudah tercampur atau terlumuri dengan sempurna. Kenapa harus 2 kali? Kalau pertama satu step saja langsung dibikin matang itu satenya akan kurang teman-teman, rasanya itu kurang. Rasa bumbunya itu kurang meresap dan juga untuk warnanya juga lebih bagus kalau 2 step seperti ini. Dan yang paling penting lagi, satenya akan kelihatan lebih besar-besar kalau untuk 2 step seperti ini. Nah, ini langsung matang nanti teman-teman. Tapi kalau seumpamanya masih ada sate yang ini kan sudah kedua kali ya teman-teman, step kedua. Jadi kalau kita lihat masih ada sate yang agak pucat, kita bisa tambahkan bumbu lagi ya teman-teman. Ini kan sudah lumayan teman-teman. Kalau masih ada yang pucat, nanti kita akan tambahkan bumbu kembali. Kita akan lapisi kembali dengan bumbu. Biasanya kalau untuk yang agak-agak pucat seperti ini kan ada yang pucat, ada yang enggak ya teman-teman. Saya akan langsung lumuri di atas panggangannya. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Tapi kalau untuk step keduanya yang tadi, jangan diginiin, nanti arangnya malah mati. Dan juga tidak akan terlumur dengan sempurna, tidak akan meresap bumbunya ke dalam. Kalau sate itu tidak ada waktu yang tentu ya teman-teman. Jadi harus mengikuti apinya. Kalau apinya benar-benar bagus dan arangnya juga tidak basah, ya matangnya juga cepat.
tergantung kita cara ngipasnya juga teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah matang ya teman-teman. Jadi warnanya itu agak kecoklatan dan benar-benar matang kalau seperti ini. Jadi jangan sampai terlalu matang atau agak mentah, karena nanti akan alot atau keras. Segini saja sudah cukup. Ini hasil matangnya bagus-bagus ya teman-teman, besar-besar. Jadi untuk bentuk sate atau ukuran sate tidak mengkerut ya teman-teman, masih besar-besar. Karena kita menggunakan 2 step seperti yang tadi, jamin bagus untuk warna satenya juga. Ini masih besar-besar teman-teman. Ini harga 12.000, 10 tusuk. Memang murah di sini teman-teman. Kita sesuaikan dengan belanjaan juga. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini yang bisa saya bagikan untuk teman-teman semua. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.